Baik, mungkin Pak Zul, Bapak yang lain, saya pamit dulu Siap. Pak ya. Pak Dasrul, mohon dilanjut Pak. Terima kasih, Pak Saya Widi. sudah habis. Silakan Pak Dasrul lanjut. Saya Terima pamit kasih, Bapak Pak sekalian. Widi. Ya. Ya, Terima kasih Pak Widi. Silakan Pak Jul. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita- wabarakatuh. Selamat datang Pak Dasrul. Pak Dasrul udah di dalam ruangan ya Pak ya? Ya. Oke, alhamdulillah. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam 90 menit ke depan kita akan mendengarkan pembahasan dari Pak Dasrul mengenai penaatan terhadap etika, profesi, moral, dan hukum. Jadi ada 3 yang akan dijelaskan Pak Dasrul. Bagaimana kita menaatinya, karena masing-masing ini juga akan ada konsekuensinya. Kalau tidak beretika, gimana itu konsekuensinya? Kalau tidak bermoral, bagaimana konsekuensinya? Begitu juga hukum. Saya hanya ingin menyampaikan, Pak Sony Kraft pernah menyatakan, rusaknya lingkungan itu bukan karena manusia yang manusia kita yang tidak tahu lingkungan, tapi justru karena banyaknya para orang yang mengerti lingkungan tapi tidak beretika katanya. Nah, jadi etika ini memang penting sekali. Perlu juga saudara-saudara ketahui bahwa kita penyusun AMDAL ini juga ada konsekuensi hukumnya. Maka itu kami datangkan Pak Dasrul, karena Pak Dasrul banyak menyusun mengenai hukum-hukum mengenai lingkungan ini, juga telah banyak berkecimpung di dalam penuntutan hukuman lingkungan. Nah, sekarang Pak Dasrul adalah Direktur Pengendalian Pencemaran Udara di KLHK. Pak Dasrul, ini teman-teman kita ada yang ketua tim, ada juga yang anggota tim. Silakan Pak Dasrul, waktu kami persilakan. Terima kasih Pak Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, perkenalkan saya Dasrul Caniago, sekarang Direktur Pengendalian Pencemaran Udara. Dulu saya memang pernah di penyidikan selama 10 tahun sampai eselon 2 di sana gitu ya. Jadi betul bahwa lingkungan itu kan suatu kesatuan, termasuk perilaku manusia di dalamnya, yang mempengaruhi kesejahteraan, masa depan, pengaruhi alam. Jadi kalau semua orang melanggar hukum, penegak hukum itu juga nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau semua orang itu merusak lingkungan, ya lingkungan itu rusak. Kalau hanya segelintir orang yang ingin memperbaiki lingkungan juga nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, contohnya sampah plastik, ya. Di Indonesia sekarang baru 22 kota kabupaten yang menerapkan larangan kantong berbayar itu atau kantong sekali pakai. Oke, kalaupun semuanya menerapkan, tapi ada packaging-packaging yang memiliki kantong justru lebih bandel-bandel kantongnya itu ya, tebal-tebal gitu. Misalnya minyak goreng itu kantongnya tebal-tebal gitu, atau sabun mandi cair itu misalnya kan. Nah, tapi pelan-pelan. Ya dari 500 sekian kabupaten kota baru 22 yang melarang. Tapi lumayan termasuk DKI. Saya coba share screen Pak ya. Saya sudah belajar kemarin, mudah-mudahan berhasil. Baik, Pak. Silakan Pak. Ya. Berhasil kah? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Ini urusan pembesarnya di mana tombolnya? Di bawah kanan Pak. Oh di atas, di atas. Oh di situ juga. Iya betul. Ya kemarin di bawah kanan bermasalah dia ternyata. Nah itu. Ya. Oke. Saya kecilkan ini. Nah, judul materi ini sudah lama ini, sudah waktu saya asisten deputi menteri di standarisasi teknologi. Jadi tahun 2010-an lah, 2010 apa 2012 gitu ya. Nah, ini hal-hal lama, tetapi dia hidup terus gitu ya. Oke, jadi
kita lanjut. Nah, saya ingin mencontohkan ke Bapak Ibu sekalian yang menyusun AMDAL. Ini contoh kejadian membangun PLTU. PLTU-nya batubara juga. Coba Mohon Ibu maaf lihat. Pak Dasrul. Ya. Sepertinya slide-nya belum ini ya, belum slideshow ya. Belum bergerak. Tidak. Masih di slide 8 ini. Ya. Belum muncul? Belum, Pak. Ya. Ini slide 8. Ini yang di bagian kuning ini Pak, di enable editingnya mungkin diklik terlebih dahulu Pak sebelum di slideshow. Wah, ini ya saya yang problem nih kalau udah begini. Atau moderator host saja yang ini? Mohon izin ya Pak. Di sini. Oke. Nah, itu Pak, sudah. Oke. Ini siapa? Moderator? Ya. Yang Ya, Mr. Barin, dari Pak. saya. Mr. Barin, Pak. Oke, lanjut Pak. Berarti saya belum berhasil juga itu. Ada kendala dikit, bingung, takut mencet hilang lagi kayak kemarin. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita mulai lagi. Ini contoh PLTU, kemarin juga saya sampaikan. Kami berkali-kali datang ke sini, ada laporan tengah malam dari masyarakat, jam 2 malam, dan seterusnya. Coba lihat, pembangkit jaraknya kira-kira dari perkampungan berapa gitu ya. Ini ada AMDAL-nya, ada. Disusun oleh orang yang kompeten, iya. Di sidang di komisi AMDAL, iya. Terus masih seperti ini gitu ya. Di mana masalahnya? Nah, logikanya begini ya, kalau perkampungan penduduk ini kita bercerita asap ya. Asap itu bunyi apa ya? Silakan Pak, itu dari luar gangguan. Oke. Yang namanya asap itu dia bergeraknya jarak jauh. Apalagi ini jarak pendek gitu. Nah, saya beberapa kali sejak webinar ini, karena saya taruh saja laptop di kantor on, kemudian sambil kerja saya ikut sidang-sidang AMDAL. Contohnya itu insinerator rumah sakit ya. Patokannya itu memang patokan yang dia ambil dari standar mutu minimum, misalnya 300 meter dari jalan umum, dari fasilitas umum. Kalau sudah itu minimum, ya sudah, AMDAL-nya disidangkan. Gitu. Nah, ini risiko. Kalau 300 itu peraturan Kepdal 03 tahun 1995 itu saya yang ngedraft dulu itu ketika saya baru CPNS. Ngedraftnya ketika saya masih honorer gitu ya. Nah, kalau itu patokannya adalah kalau resikonya minimum, tidak ada pakai asap itu barang gitu ya. Ya kalau udah asap, jangan patokannya 300. Itu harus di-studi dengan modeling, Gaussian model misalnya. Jadi nggak bisa, minimum berapa dari jalan? 300 meter, oh sesuai standar sudah. Lah kalau dia bakar limbah ya nggak bisa itu standarnya 300. Standarnya apa? Dihitung. Berapa itu sebaran asapnya, kemana larinya. Kalau 300 meter pasti nggak cukup, percaya di saya. Gitu. Nah ini contohnya, ya asap ini. Lengkap dia perizinan semua lengkap. Tapi di mana masalahnya? Ya logikanya asap itu sampai 10 km pun dia jalan, apalagi dekat penduduk seperti ini. Lanjut Pak. Oke, nah tadi sudah diceritakan juga masalah lingkungan itu masalah moral, etika banyaknya. Jadi seberapapun hukum dibuat sebaik mungkin kalau kita semua termasuk saya kalau tidak bisa menjalankan, nah dia bermasalah. Apa masalahnya? Ya pencemaran air, pencemaran di kota-kota besar. Kalau di kota kecil oleh pabrik, di kota besar kendaraan bermotor, pabrik juga misalnya ya. Sekarang
mulai dari presiden sampai gubernur itu lagi digugat itu oleh masyarakat tentang dugaan Jakarta tercemar. Nah, nanti kita lihat seperti apa udara Jakarta, seperti apa udara sekeliling Jakarta, seperti apa udara di beberapa tempat, saya cuplik juga nanti. Kemudian pencemaran limbah B3, kerusakan hutan misalnya, kerusakan aliran sungai, nanti kita lihat juga ekosistem danau, pesisir, laut, kerusakan lingkungan, pertambangan gitu ya. Pemanasan bumi dan seterusnya, rusaknya lapisan ozon, semua kita sudah tahu. Bencana lingkungan, nah baru saja beritanya di daerah timur Indonesia itu ada satu daerah ada banjir bandang, itu banyak korban ya. Saya tadi baca Twitter, Presiden kita mengucapkan berlangsung berduka cita akibat kejadian itu. Silakan Pak Barli. Oke, nah ini kita lihat COVID, udara ambien dan udara emisi. Kenapa ini saya munculkan? Kita itu kan kalau Indonesia itu punya komitmen mengurangi GRK itu 29%, ini sesuai perjanjian Paris. Kalau tidak ada bantuan-bantuan yang dramatis dari pihak asing. Kalau ada bantuan, itu targetnya 41%. Nah, itu bukan target yang mudah. Gitu ya. Dengan adanya kondisi pandemi ini, ya sudah capek-capek manusia berusaha, enggak juga. Kadang yang satu bilang iya, yang satu bilang tidak. Nah, akhirnya Tuhan berpendapat lain gitu ya. Jadi dari sisi negatifnya pandemi ini membuat kita takut, banyak orang yang jadi korban dan seterusnya, termasuk kita di Indonesia. Kita keluar rumah saja takut sekarang gitu ya. Kenapa takut? Kita berhadapan dengan musuhnya nggak ketahuan gitu ya. Musuhnya adanya di mana kita nggak tahu. Nah, kita lihat, ini berita saya ambil Mei ini ya, Mei 2020. Ternyata selama pandemi, hitungannya bukan di Indonesia, tentunya mungkin sejak di Cina dulu. Nah, gas rumah kaca itu turun sampai bulan Mei itu 17%. Ini menurut yang menelitinya, terbesar turunnya sejak puluhan ratusan tahun yang lalu. Artinya apa? Ya kalau kita ditunggu-tunggu nggak berhasil juga, akhirnya ada cara lain. Nah ini cara lainnya. Bukan kita mensyukuri dengan pandemi ini, tetapi kita ini musibah, ya kita harus beradaptasi. Gitu ya. Lanjut Pak Barli. Ini tadi saya kaitkan lagi, yang ini udara Jakarta, yang biru ini adalah data tahun 2019 dari 1 Januari sampai 1 Juli 2019. Kemudian yang orange-nya itu 1 Januari sampai dengan 1 Juli 2020. Nah, ini kita lihat rata-ratanya Jakarta itu sekarang 26,87 mikrogram per meter kubik PM2,5-nya. Ini untuk Bapak Ibu ketahui, ini walaupun ahli AMDAL, tapi perlu saya sampaikan, PM2,5 itu adalah partikulat matter yang ukurannya kurang dari 2,5 mikron. Jadi bukan ukuran 2,5 mikron ya. Kalau ada orang lagi bicara PM10, itu artinya partikulat matter yang ukurannya kurang dari 10 mikron. Jadi apa? PM2,5
merupakan himpunan bagian dari PM10. Ini masih ingat nih kali matematik atau berhitung zaman saya SD kelas 4 himpunan. Jadi kalau kita hitung dari Januari sampai Juli 1 Juli, PM 2,5 ini berkurang 15% untuk DKI. Ini siapa yang ngurangi? Nah, ini karena kita lebih beretika barangkali ya. Selama pandemi kita jarang keluar rumah, jarang bawa mobil dan segala macam. Beberapa kegiatan berhenti. Apakah itu yang terjadi? Nah, kita lihat hasilnya. Kurang 15%. Kemudian untuk Jambi berkurang 3%. Kenapa lebih kecil dibanding persentase penurunannya? Jambi kita tahu kendaraan bermotornya juga nggak seperti Jakarta. Gitu. Lanjut Pak Barli. Kemudian Padang juga ada penurunan. Ini berapa persen? 18 atau 17 ya ketutup di saya. Jadi ada sekitar 20% kayaknya ini ya, atau 19%. Kemudian Aceh 14% penurunannya. Lanjut. Nah, kita lihat lagi. Saya mengkompilasi dengan Bandung dan Jakarta. Bandung itu tadi 26 PM 2,5-nya. Untuk tahun 2020 dari 1 Januari sampai 1 Juli. Bandung itu 28. Ternyata PM 2,5 di Bandung itu rata-ratanya lebih tinggi dari Jakarta, stasiun yang kami pasang di GWK. Kalau di Bandung itu, nih kalau ada yang dari Bandung, pesertanya kami pasang di halaman kantor Dinas Kesehatan di Jalan Supratman, sebelah gedung sate ke sananya, depan Pusdai. Ya. Nah, kalau kita lihat, ternyata rata-rata PM 2,5 Bandung itu lebih tinggi. Nah, kenapa? Karena Bandung itu cekungan sebenarnya ya. Ini kalau peneliti, saya yakin penyusun AMDAL ini banyak juga ahli yang profesor, doktor, dan seterusnya. Nah, tapi kenapa Jakarta itu terus dikejar-kejar oleh NGO? Nah, ini lagi-lagi Jakarta itu adalah ada presiden, sorotan, gampang ya, gampang diingat orang karena seluruh dunia karena ibu kota negara. Jadi Bandung itu PM2,5-nya lebih tinggi katanya 6 bulan ini. Nah, kalau kita lihat ya, apa 2020 baru pasang GS di Bandung itu sejak Juli tahun 2019 dan masih bandingan. Nah, ini lihat kok sepertinya atasnya menurun naik. Nah, ini perlu saya sampaikan juga bahwa kalau di Indonesia itu adalah dua musim timur, musim barat. Musim timur itu April sampai September, musim barat itu Oktober sampai Maret. Jadi udara tipikalnya Jawa sampai Mataram sampai ke NTT sana, mungkin sebagian Sumatera itu dari musim ini. Kalau musim timur seperti mulai dari Mei sampai September itu cenderung itu lebih banyak masalah. Makanya tahun lalu itu pemerintah ketika udara itu bulan Juli dan seterusnya tinggi, orang itu dia bermasalah itu bulan Oktober, November, Desember tingginya, beda dengan kita tipikalnya. Nah, oleh karena itu kecenderungan udara itu banyak orang yang kemarin itu ramai membicarakan tentang di daerah Jakarta. Jadi Desember sampai kapan pun daerah Jakarta sedikit. Naik karena ini kemudian lihat lagi Bekasi, ternyata Bekasi itu dibandingkan dengan Jakarta yang tadi. Nanti yang dibuat oleh NGO hanya Jakarta, nah lagi-lagi Bekasi yang bukan ke
efeknya enggak seperti kalau Jakarta. Oke, ini kenapa ada silangnya. Lanjut Pak. Ini Depok juga lebih dari Jakarta, Depok 29,85 gitu ya. Tapi lagi-lagi yang bisa NGO dan masyarakat itu Jakarta yang 26 sebenarnya. Nah, kalau udara segar udah lebih baik, ya harus kita ke Kupang itu 13 ya, referensi WHO 10. Oke, dan juga 29 yang paling bagus dari data ini adalah Jayapura. Nah, itu tidak bisa dipungkiri ya. Jadi kalau kita secara gamblang saja ya, Jayapura masih lebih bagus karena hutannya banyak dan seterusnya. Lanjut. Manado 15, kemudian Mataram 17. Lanjut. Ya, oh ya Semarang ya, sorry Pak. Semarang ini rata-ratanya di 12,84, kemudian Surabaya 28. Nah, Surabaya ini posisi stasiunnya kami taruh di sekitar Rungkut sana, daerah industri. Ya, kita dapat memahami dia lebih tinggi. Nah, Semarang ini ditaruh agak jauh sebenarnya dari kota Semarangnya. Karena apa? Karena tujuannya nanti infonya Kota Semarang akan pindah ke tempat sini. Jadi ada teman saya yang kritik, Pak, kalau ditaruhnya jauh banget itu nggak mencerminkan Kota Semarang secara utuh. Gitu. Tapi saya bilang kesepakatan dengan Kota Semarang dan DLH ya kita dikasih izin di sana, gitu kan? Kan alat kita harus ada izin lokasi dari Pemda setempat. Lanjut. Nah, ini saya bandingkan tapi yang sampai Mei saja karena ini data yang sebelumnya saya sampaikan. Ini saya ringkas ya untuk kota yang di sekitar Jakarta, Bekasi dan Depok gitu ya. Ini kita lihat nih bandingannya. Ternyata Jakarta itu lebih baik ya. Kalau sekarang Depok rata-ratanya sampai Juni 1 Juli itu 29. Kalau Bekasi masih Bekasi 45 tadi ya. Ini kita lihat, lagi-lagi yang dikejar NGO tuh Jakarta. Ini kalau dibandingkan 3 kota ini, Jakarta jauh lebih baik ternyata gitu. PM10 dan PM2,5. Dan kita lihat lagi ya, ternyata PM2,5 itu sekitar 80% kandungannya di dalam PM10. Artinya apa? Dominan di PM10 itu ternyata PM2,5. PM2,5 ini jauh lebih berbahaya karena lebih kecil, dia sampai ke paru-paru sehingga menyebabkan kanker. Dan ada temuan terakhir itu dia bisa menyebabkan diabetes gitu ya. Jadi kalau kita kena diabetes masalahnya bukan hanya dari gula, juga dari udara yang tidak sehat. Nah, ini untuk penyusun AMDAL mohon buat modeling yang benar ya. Sehingga ketahuan benar nggak lokasinya di sini atau seperti apa nanti cerobongnya dan seterusnya. Karena itu tadi ya, dulu kita nggak tahu bahwa diabetes ini juga bisa disebabkan oleh partikel debu yang kecil, ternyata bisa. Lanjut Pak Berli. Kemudian udara ambien Jakarta untuk konsentrasi PM10 dan PM2,5 tahun 2019 dan 2020. Ini perbandingannya tahun year on year gitu ya. Turun. Ada lagi yang nanya, kok turunnya dikit banget gitu. Kan orang PSBB. Pertanyaannya apa iya orang semuanya diam di rumah. Kemudian apa iya udara Jakarta itu nggak dipengaruhi oleh Tangerang, Bekasi, Depok, Tangerang Selatan, dan seterusnya. Itu kan kita lihat tadi Bekasi ya, grafiknya selama PSBB nggak berpengaruh itu
ya rata-rata saja gitu ya. Lanjut Pak. Ini kalau tadi bicara udara, ini bicara sungai. Nah ini luar biasa Citarum sekarang sebenarnya ya. Sejak teman-teman TNI turun tangan. Ya, yang dulunya penuh sampah, kemudian sempat juga running text di CNN, sungai terkotor di dunia. Nah, sekarang menjadi lebih baik. Nah, apakah perusahaan-perusahaan di sekitar ini tidak punya AMDAL? Saya yakin punya, gitu kan. Tapi kenapa enggak sungainya kotor? Ya di sini kan dominannya juga selain perusahaan juga banyak perumahan. Ya. Jadi kalau parameter konvensional seperti COD, BOD, TSS itu justru sungai ini dicemari 80%-nya atau 85%-nya oleh rumah tangga. Nah, kalau industri itu kan banyak dia ke parameter non konvensional kalau di air ya, logam-logam, warna dan seterusnya juga. Nah, ini lagi-lagi moral kita. Orang Indonesia itu kalau membangun rumah atau perumahan ada sungai, bukan rumahnya itu menghadap sungai, tapi perumahan itu membelakangi sungai. Nah ini saya berpesan ke penyusun AMDAL. Kalau menyusun AMDAL perumahan, kalau ada sungai, bagaimana desainnya itu menghadap sungai. Kalau rumah itu membelakangi sungai, artinya sungai itu menjadi buangan, bukan menjadi halaman. Ya. Akibatnya apa? Ya dia tempat buang sampah, buang limbah. Ini yang perlu dirubah. Jadi kalau ibu bapak pergi ke Padang sana ya, kota Padang, coba lihat itu sungai itu kiri kanannya ada jalan, kemudian rumah-rumah itu ngadap sungai, dibikin tangga ke sungainya sehingga sungainya bersih, bisa cuci sana. Kalau nggak percaya tuh Pak Zulkifli tanya tuh. Kecuali Pak Zulkifli nggak pernah pulang lagi. Sering Pak, sering. Coba Bapak lihat tuh Sungai Babue itu, Bandar Babue. Iya, Bandar Bue, Pak. Ya, waktu SMA kos di pinggirnya masih kuning tuh airnya, sekarang malah jernih. Di kota lain itu sungai dari jernih menjadi kuning. Bandar Babue itu dulu waktu saya SMA tahun 80-an kos di pinggir situ, itu kuning. Tempat mancing-mancing dulu. Sekarang juga banyak mancing, tapi dulu ikannya jenisnya beda. Sekarang kan beda lagi karena bersih. Coba lihat lagi di sungai yang dekat SMA 2 Padang itu, yang dekat Purus. Iya, Pak. Sekali. Ya, beda ketika rumah menghadap sungai. Tetapi kan itu tidak banyak. Di hulunya juga banyak orang makan durian buang sampahnya ke sungai. Ke sungai. Nah, ada etika lagi di atasnya itu yang dibangun oleh Pemda dan masyarakat setempat. Boleh ngambil batu-batu yang besar, tapi tidak dengan alat berat. Ngambilnya boleh, pecahin dengan palu saja. Truknya boleh masuk ke dalam, tapi mengangkat, silakan angkat. Gitu. Nah ini mengurangi. Tapi kalau sudah pergi ke arah hulu, ke ujungnya PLK Singkarak sana, di Lubu Alung, nah itu udah mulai dengan alat berat, ya rusak dia gitu ya, karena itu jauh. Nah kalau dekat sekitaran Padang beda dia gitu. Oke, ini contoh bagaimana mengatur estetika, etika, moral di situ. Ternyata ketika orang itu diatur juga bisa dia gitu ya. Jadi kalau hanya kita penyusun AMDAL saja yang bekerja keras sudah baik, juga belum tentu berhasil. Apalagi kalau tidak kita juga baik, ya orang lain apalagi. Lanjut, Pak Barli. Nah ini dulu contohnya, ini sudah dibutuhkan, ini sebelah kiri itu ya. Lanjut. Nah ini gabung tadi ada di anaknya nih ya, masih ada saja yang gambar kanannya ini nih hitam banget gitu hitam. Walaupun dulu warna itu nggak jadi masalah, sekarang di permennya itu sudah ada warna gitu ya. Di atasnya buih, kemudian ada aliran hitam, gitu ya. Nah ini pas banjir sebelah ini. Kenapa banjir? Tadi udah ceritain tuh ya. Di hulunya itu gundul. Jadi kalau hujan, airnya langsung turun, tidak ada cadangan air yang ditahan oleh akar. Ketika musim panas langsung kering kerontang. Gitu.
Lanjut Pak Bali. Nah ini lebih lucu lagi Pak. Ini di mana moral kita ini? Ini limbah B3 yang kiri dibuang ke sana, dibakar karena murah gitu. Yang kemudian yang ada bapak-bapak ini nemukan ini sampah medis, jarum suntik dan segala macam. Nah anehnya jarum suntik ini dipakai untuk mainan anak-anak itu Pak, tembak-tembakan air gitu. Ini mengerikan. Nah bawah ini Langdrum ini selat impor. Nah yang belah kiri Bapak lihat ini. Ini kondom impor. Nah, dari mana tahunya kondom impor? Ukurannya gede-gede bekas, Pak ya. Bapak bayangkan gitu, kondom pun diimpor bekas. Nah, di mana otaknya kita ini udah. Nah, untuk apa? Ini daur ulang. Nah, saya dapat info itu untuk bikin karet ikat rambut. Nah, coba periksa itu ikat rambutnya diikat pakai apa sekarang? Karet apa enggak gitu. Ya. Oke, lanjut. Nah, pendekatan menangani dampak lingkungan ya. Jadi tadi contoh-contoh yang saya gambarkan bagaimana implementasi di lapangan jauh dari teori AMDAL. Di AMDAL itu ternyata sidangnya itu mulai dari 8.30 sampai jam 4 sore ya. Saya yang mendengar aja capek kepala saya, apalagi yang mencatatnya itu untuk perbaikan AMDAL-nya Bapak Ibu bayangkan itu ya. Saya simpatik dengan para penyusun AMDAL ini. Ya, orang tuh ngomelin bisa satu orang satu jam lebih ya. Saya bilang itu ngomelin bukan ngajak, bukan memperbaiki gitu ya. Otak siapa yang bisa nangkap cerita sepanjang itu? Kenapa nggak dibuat sistemnya lebih baik, lebih sederhana gitu ya? Kalau sudah ada masukan tertulis cukup rangkuman umumnya aja yang dibacakan, nggak usah lah. Detail-detail nggak akan nangkap juga itu, kirim saja lah. Perbaikannya itu yang tertulis selesai cepat ya. Ya usah sidangnya itu dari jam 8 sampai jam 5 sore. Babak belur, yang dengar aja babak belur saya itu. Oke, jadi Bu Bapak ini Pertalindo asosiasi bisa juga mengusulkan sistem, jangan hanya sekedar training-training terus ya. Siap Pak, siap. Bang Amdal itu bagaimana yang baiknya itu? Ya, Pak Zul coba. Ya, siap Pak. Ya, saya orang pemerintah, tapi saya kadang-kadang berpikirnya itu seperti juga orang swasta, karena coba merasakan diri kita di orang swasta, Pak. Nggak gampang ya. Kalau cuma ngatur-ngatur aja, ya gampang. Nah ini ada perencanaan pembangunan, ada pelaksanaannya. Perencanaan itu ada tata ruang, baku mutu, studi kelayakan dari aspek lingkungan, tentu termasuk AMDAL itu. Dan seterusnya pengendalian dan pemanfaatan ruang, pengendalian pencemaran, penanganan dampak. Lanjut Pak. Nah, Undang-Undang 32 itu tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu hanya seperti ini. Ada rencana. Nah, rencana ini unik dia. AMDAL itu dia tidak masuk di rencana, tapi dia masuk di pengendalian. Walaupun secara mikro di perusahaan dia masuk rencana gitu ya, namanya juga RKLPL atau LP. Tetapi di dalam sistem yang besar AMDAL itu masuk dalam dokumen pengendalian. Nah, perencanaan itu apa? Ya KLAS dan seterusnya. Kemudian dari perencanaan itu pemanfaatan. Ini problem di perencanaan. Karena apa? Kita hidup itu coba lihat kota-kota di Indonesia itu dibangun aja di mana-mana dulu, kemudian dilihat oh jadinya begini ya gitu ya. Tidak direncanakan, akhirnya apa? Rumah bedeng segala macam muncul. Karena suka-suka orang membangun. Karena perencanaannya kita nggak tahu sudah lahir. Nah, pemimpin yang datang berikutnya makin bingung dia. Mulainya dari mana beresinnya. Kemudian dari perencanaan ini dimanfaatkan. Nah, perencanaan ini kadang-kadang apa? Di suatu wilayah itu sudah nggak pantas lagi, daya dukung daya tampungnya sudah nggak benar, sudah penuh, masih juga dikasih izin. Jadi kalau ada sungai itu di musim kering, yang mengalir di sana itu semuanya air limbah. Kenapa? Nggak ada lagi air sungai itu, karena kering, hulunya gundul, sungainya kering, jadi semua yang mengalir limbah. Makanya juga terjadi hitam terus semua. Karena yang mengalir sebenarnya
efluen air limbah walaupun memenuhi baku mutu, tapi dia udah tercemar. Gitu. Kenapa tercemar? Karena kan dia kalau nggak ditetapkan baku mutunya, dia termasuk baku mutu air kelas 2, gitu kan. Nah, kalau perencanaannya benar, pemanfaatannya tentu menjadi enak, baik, mengendalikannya mudah, meliharanya murah, pengawasannya juga nggak capek, gitu ya. Nggak tiap saat orang laporan terakhir ke kantor saya itu masih juga, Pak. Waktu pelatihan bulan lalu saya udah cerita itu. Yang banyak laporan di kami itu tuh bau, gitu ya. Bau, satu bau kandang ayam, kandang babi, kemudian bau pabrik rayon, bau tapioka, dan segala macam. Ini mohon menjadi perhatian, kalau sudah berusaha dengan bau ini, kalau kurang dari 4 kilo dari perumahan penduduk, ya sudahlah, nggak usahlah dibahas amdalnya. Ya, nggak ada itu minimum jarak 300 meter, 4 kilo aja ribut orang, 10 kilo aja masih ribut, gitu ya. Terakhir laporan itu Pak, bau kandang ayam nih baru masuk lagi nih 2 minggu lalu. Pertanyaannya apa yang nggak ada camat di sana sih gitu? Apa nggak ada bupati, gubernur kok? Laporan kandang ayam aja ke presiden tembusannya ke Kapolri, Menteri Lingkungan, ke Menko Polhukam dan segala macam. Seperti sudah tidak ada pemerintah di daerah. Nah, ini sangat memprihatinkan tentunya. Bagaimana pengawasan di sana? Bagaimana UKL-UKL-nya itu? Saya yakin itu harusnya ada UKL-UKL. Tapi kalau UKL-UKL itu hanya sebagai syarat administratif, instingnya tidak ada, ya jadinya seperti itu. Akhirnya masyarakat lapor mulai dari kantor kepala desa, camat, bupati nggak didengar lagi, laporin semua ke presiden. Ya, mulai dari kandang ayam sampai hal-hal yang sangat sepele dilaporkan ke presiden. Padahal katanya otonomi daerah. Lanjut. Nah, saya masuk ke pengendalian. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Nah, ini tadi saya ceritakan, AMDAL itu kalau di lingkup perusahaan dia menjadi rencana, tetapi di lingkup pemerintah dia menjadi pengendali, karena RKLPL jadinya. Rencana pengolahan dan rencana pengendalian. Ya, RKLPL-nya upaya pengolahan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan. Pencegahan, penanggulangan, pemulihan. Lanjut Pak Bali. Nah, instrumen pencegahan. Lanjut. KHS. Ya. Nah, KHS pun masuk di dalam pencegahan. Ya. Jadi sudah masuk. Kemudian tata ruang, baku mutu lingkungan, kriteria. Nah, ini AMDAL di bawahnya. AMDAL, UKL-UKL. Lanjut. Izin, instrumen ekonomi lingkungan dan peraturan perundang-undangan, lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup dan analisa risiko lingkungan hidup, audit lingkungan hidup. Nah, audit ini juga hal yang di-highlight oleh undang-undang di pasal 44 sampai pasal 54 atau pasal 48 detailnya sampai 52, 53 itu. Tapi ini belum begitu implementasinya belum begitu baik, gitu ya. Jadi ini implementasinya di Permen LH nomor 3 tahun 2013 ada list perusahaan yang wajib audit di situ. Wajib audit itu ada 2, wajib audit secara reguler karena risiko tinggi, juga wajib bagi perusahaan yang bandel, gitu, perusahaan yang nakal. Nah, yang reguler ini pun sudah banyak yang jatuh tempo, tetapi tidak dikejar, hanya yang sadar saja, padahal diatur dalam undang-undang, tidak ada bedanya dengan AMDAL. Nah, kenapa AMDAL ini setiap minggu ada sidang, gitu, bahkan 2-3 kali bisa, karena ini syarat berdirinya usaha. Kalau audit ini perusahaan yang sudah berdiri, nah biasanya kan gitu Pak, kita membangun itu bagus, tapi biasanya ngerawatnya nggak bagus. Membangunnya iya, serius, ketika sudah jalan ngawasinnya nggak bagus. Nah, ini
Jadi audit lingkungannya semacam tertinggal dia. Banyak perusahaan itu yang wajib audit per 2 tahun, per 3 tahun, per 5 tahun, per 10 tahun. Bahkan ada yang per tahun, ya kalau kayak nuklir gitu. Tapi tidak begitu mulus jalannya. Auditor pun masih sedikit. Saya pikir hanya sekitar di bawah 30 orang auditor lingkungan itu. Jadi yang audit itu orangnya itu saja. Karena audit ini sedikit berbeda dengan AMDAL. Ya, audit ini meriksa apa yang sudah terjadi, sementara AMDAL ini memperkirakan apa yang akan terjadi. Jadi beda konteksnya. Lanjut. AMDAL. Nah, kita semua sudah tahu ya, sudah ahli semua. Setiap usaha atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. Dokumen AMDAL merupakan dasar penetapkan kesusahan kelayakan lingkungan hidup. Penyusun AMDAL wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL. Ya, pasti yang ikut ini rasa-rasanya sudah memiliki sertifikat. Kalau yang bulan lalu ada sekitar 10-an orang yang ikut sebelum memiliki sertifikat, tahu. Gitu. Memiliki sertifikat kompetensi. Ini problemnya. Ya, memiliki sertifikat kompetensi ternyata tidak dibarengi dengan apakah kompetensi atau tidak kompeten, gitu ya. Nah, kemudian apakah dibarengi dengan etika dan moral? Ini tergantung dari masing-masing. Ini saya contohkan ketika saya menjadi kepala regional Bali Nusra di sana, datang ternyata sedang disusun AMDAL wilayah Sanur. Ya, saya Sanur itu nggak tahu berdirinya kapan itu. Kemudian dana AMDAL-nya itu dianggarkan oleh DLH Kota. Karena DLH Kota yang mengeluarkan AMDAL-nya, sidangnya di DLH Provinsi. Penyusunnya itu memiliki sertifikat kompetensi. Nah, di mana salah barang ini, gitu ya? Di mana problemnya? Sanur itu satu siapa yang punya? Apakah DLH yang punya? Tidak. Sanur itu macam-macam di sana, mulai dari restoran, lapangan golf, hotel, macam-macam. Terus kenapa kok bohirnya menjadi DLH Kota? Kemudian kalaupun dia disidangkan dapat izin lingkungan, terus RKLPL-nya siapa yang melaksanakan? Masa ya DLH Kota memantau semua hotel itu, kemudian dilaporkannya ke siapa? Ya, masa jeruk makan jeruk. Kemudian biayanya kalau melebihi baku mutu yang dihukum siapa? Oh, izin lingkungannya untuknya DLH Kota kok. Nah, ini kok terjadi? Dibilangin oleh staf saya yang sebelumnya, malah staf saya yang dianggap mengganggu. Setelah saya datang ke sana, saya suratin itu. Berhenti akhirnya AMDAL bahas. Permasalahannya itu juga disusun oleh teman-teman kita yang memiliki sertifikat kompetensi. Kita nggak ngerti bahwa itu salah gitu. Salah dia gitu. Kok punya orang lain yang nyusun. Kalau mau itu diaudit. Bisa dia, udah benar apa enggak gitu. Itu bisa. Karena campur aduk di situ diaudit. Boleh untuk melihat problem yang ada. Jangan AMDAL. Oh, barang sudah terjadi, terus di AMDAL. Izin lingkungannya terbit kemana? RKLP-nya siapa yang melaksanakan? Siapa yang bayar ininya? Laboratoriumnya nanti. Kan pemantauan paling enggak itu 3 bulan atau 6 bulan sekali gitu ya. Nah, kenapa penyusun AMDAL yang sudah memiliki sertifikat kompetensi mau menyusun itu? Di mana logiknya? Ya logiknya satu, mau Bapak Ibu dan sekalian di situ ada uang gitu ya. Ya kalau ada yang tersinggung, saya mohon maaf untuk itu. Nah ini kemudian komisi penilai AMDAL. Kalau di pusat saya yakin paten-paten lah bagus-bagus gitu ya. Nah saya tidak tahu kelasnya di kota atau kabupaten atau di
gubernur seperti apa. Kenapa? Kalaulah yang memiliki sertifikat penyusun AMDAL ini kompetensinya benar, moralnya benar, etikanya benar, lah para penilainya kan tidak memiliki kompetensi yang setara. Artinya kan penilai ini memiliki kompetensi yang lebih dari penyusun seharusnya. Harusnya memiliki kompetensi yang lebih daripada ahli yang dimiliki oleh tim penyusun. Ya, karena menilai. Jadi kalau guru SD tentu harusnya lebih pintar daripada muridnya SD. Nah, ini nggak terjadi, tidak balance dia gitu ya. Ini juga problem tersendiri. Jadi ketika orang tidak mempunyai ilmu yang cukup, mempunyai kekuasaan, maka dia akan menjadi problem. Nah, kalau di beberapa komisi mungkin bagus. Tapi bagaimana dengan yang komisi jauh-jauh di sana ya? Ahlinya juga sulit didatangkan. Nah, mudah-mudahan dengan sistem Zoom ini mendapatkan ahli lebih gampang gitu, walaupun sidangnya di daerah timur jauh sana atau di daerah barat yang jauh sana atau di daerah tengah yang jauh sana masih bisa mendapatkan ahli yang dari tempat yang bagus-bagus gitu. Tapi saya sarankan sekali lagi, ahli itu jangan jadi ahli nyinyir lah. Gitu. Lanjut. Masuk ke problem-problemnya. Tadi sudah saya singgung ya, penyusunan AMDAL yang seharusnya tidak boleh, kayak Kota Sanur tadi. Oke, seperti Kota Sanur itu ada satu lagi dulu di Nunukan sana atau Tarakan, saya lupa itu. Sama, tapi itu masuk ke kasus hukum, akhirnya Kepala Dinas Lingkungan Hidupnya malah di penjara gitu. Kenapa? Karena mengeluarkan anggaran untuk menyusun AMDAL untuk yang bukan kewenangannya, milik bangunan-bangunan orang lain, proyek-proyek orang lain, tapi AMDAL-nya disusun oleh DLH. Sama dengan kasus Sanur ini sebenarnya itu kasusnya bisa pidana gitu ya. Karena penyalahgunaan wewenang sehingga mengucurkan APBN bukan yang peruntukannya. Nah, kalau itu terjadi apa? Penyusunnya pun kena itu, turut serta membantu kejahatan. Gitu. Jadi hati-hati, gitu ya. Jangan asal duit terus diambil saja. Sertifikat kompetensi penyusun AMDAL yang diatur dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang 32 tahun 2009. Penyusun AMDAL, itu kita sudah tahu, sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat 1 dan pasal 27 wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL. Tapi di sini tidak disebutkan memiliki etika yang baik, misalnya memiliki moral yang baik nggak disebutkan, karena etika dan moral itu kan di dalam diri manusia, ukurannya itu sulit, ukurannya itu berlaku standar umum, gitu ya. Jadi standar kita Indonesia nggak bisa diberlakukan dengan standar, misalnya di Rumania itu nggak bisa juga, akan beda dia. Oke, lanjut, Pak Barli. Ini larangan yang ada di pasal 69 ayat 1, huruf I dan huruf J. Undang-Undang 32 tahun 2009. Menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL, jadi dilarang. Ya. Tapi orang-orang kita itu kreatif, Pak. Sertifikatnya hadir, orangnya nggak ada. Gitu. Ya, orangnya di Jawa Timur, sertifikatnya beredar di daerah timur sana juga, di atau di mana. Gitu. Selama sidang pun tidak hadir. Kenapa? Karena saya tidak melihat sidang itu seperti sidang-sidang pengadilan. Ya, tidak pernah sebelum memulai sidang ditanya sertifikatmu nomor berapa, masih valid atau tidak, kemudian perusahaannya terregistrasi atau tidak, siapa saja anggotanya, siapa ahlinya, itu tidak diungkap oleh ketua sidang. Ya, saya pernah menanyakan itu waktu itu saya ikut sidang langsung di Halim, tapi saya nggak sampai selesai karena saya ikut secara langsung juga. Ternyata
internal pusat itu ke bagian akhir. Kalau saya ikut sampai ini mungkin jam 4 sore baru saya kebagian. Tapi saya minta duluan waktu itu. Saya tanyakan, perusahaannya itu yang ditampilkan registrasinya sudah kadaluarsa. Ternyata sudah ada perbaruan tapi tidak diperbarui. Kemudian saya tanya lagi penyusunnya yang presentasi itu ternyata bukan ketua karena ketuanya sakit gitu. Nah ini kan nggak boleh kalau ketua sakit ya bagaimana aturannya gitu kan. Apalagi kalau hanya sertifikatnya yang hadir, yang presentasi nggak jelas. Ada lagi misalnya orang tidak tahu menahu ikut menyusun AMDAL itu ada. Ya, AMDAL sudah jadi, dia nggak tahu bahwa dia ikut. Sertifikatnya ikut dalam dokumen AMDAL. Ada lagi tahu tapi nggak pernah ikut, nah dapat transferan. Ada juga itu. Dan saya dari mana tahu ya? Saya tahu karena banyak kawan-kawan cerita itu, apalagi waktu saya di Stuntek dulu saya banyak tahu itu. Kemudian dilarang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan. Ini apa ini menutup bacaan saya. Menghilangkan informasi, merusak informasi atau keterangan yang tidak benar, gitu ya. Nah, pakai AMDAL, cari menyusun AMDAL, berikanlah informasi yang benar, janganlah laboratoriumnya palsu. Kalau bikin modelan, bikin atau modelan yang benar. Ya, kalau mendapatkan data dari orang lain, pastikan bahwa data itu memang benar. Kalau Anda nggak yakin itu benar, ya bikinlah berita acara bahwa data itu diambil ya, ditampilkan dengan baik. Jadi, kalau datanya sudah bikin berita acara, ambilnya. Kalau data primer, ambillah dengan benar. Nah, kita misalnya harganya PPL 30 juta. 50 juta. Labnya saja kadang-kadang lebih dari itu. Tapi proyek itu juga diambil. Kalau nggak diambil ya disikat teman yang lain. Ya, ini problem juga. Kadang-kadang kompetisi ini bagaimana ngaturnya asosiasi ini. Saya minta ini juga diatur. Sehingga standar moralnya sama gitu. Kalau nggak masuk akal jangan diambil. Misalnya ya. Tapi problem lagi, kadang-kadang UKL-UKL ini ada jatah konsultan orang dalam, ini juga problem gitu. Asal saja, mending kalau udah orang dalam yang nyusun, apapun bentuknya sudah oke-oke saja. Gitu. Lanjut, Pak Barli, lanjut. Nah, pasal 11 ayat 1 PP 27/2012 tentang izin lingkungan bentuk PP ini. Penyusunan dokumen AMDAL wajib dilakukan oleh penyusun AMDAL yang memiliki segala kompetensi, ini kurang P-nya ya, penyusun AMDAL. Jadi sudah berkali-kali mulai dari undang-undang, dari PP, kemudian di permen, lanjut Pak, lanjut. Pak Barli, lanjut. Oke. Permen lingkungan hidup atau Permen Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2010 Pasal 2 Ayat 3 penyusun dokumen AMDAL sebagaimana pada ayat 1 dan ayat 2 wajib memiliki suatu kompetensi. Diulang lagi di sini. Pasal 4 ayat 2 ayat 3 tim penyusun terdiri dari ketua tim 1 orang dan anggota tim 2 orang. Nah, saya tidak tahu apakah masih berlaku sekarang kalau bikin konsultan AMDAL masih bikin 2 orang kah? TPA-nya atau udah boleh 1 orang? Ini menjadi tidak adil gitu ya. Orang perorangan boleh nyusun AMDAL sementara ketika membuat lembaga yang mempunyai badan hukum justru diwajibkan ada ketua tim 2 orang. Nah, menggaji orang 2 orang gaji tetap itu juga nggak gampang usaha. Ya, 1 orang aja repot apalagi masa pandemi ini. Gitu. Anggota tim 2 orang. Nah, ini artinya apa? Ahli di mana posisinya? Ahli itu membantu tim penyusun. Jadi yang namanya penyusun itu ATPA 1, anggota 2 minimum. Pertanyaan berikutnya, kalau ketua tim boleh nggak menjadi anggota? Boleh. Nah, kadang-kadang di daerah ini problem lagi. Ya,
Jadi ada sertifikatnya ATPA, kemudian ditaruh di anggota, dipermasalahkan. Itu boleh, karena kalau dia ATPA apalagi menjadi anggota, itu lebih bagus gitu kan. Nah, kadang-kadang memahami logika-logika sederhana ini pun tidak bisa kita. Ada ngirim surat lagi ke itu untuk klarifikasinya. Lanjut Pak Marlin. Ini bukan nakut-nakutin, walaupun undang-undang ini sedang direvisi di dalam Omnibus Law, ya, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Ada beberapa pasal yang akan direvisi, dihilangkan dan sebagainya. Menyusun AMDAL itu dia ada ancamannya, maksimum 3 tahun. Maksimum dendanya 3 miliar. Nah, kalau ancaman maksimum ini artinya menyusun AMDAL kalau bisa, dia tidak bisa ditahan oleh penyidik atau penuntut umum. Karena ancamannya itu 3 tahun. Yang boleh ditahan itu ancaman hukuman 5 tahun ke atas. Nah, kalau yang ancaman minimum boleh, ya, setahun. Nah, dendanya juga begitu. Jadi luar biasa sebenarnya. Jangankan ancaman 3 tahun, ancaman seminggu aja kita udah pusing gitu ya. Oke, lanjut Pak. Nah, ini kalau udah nyangkut sanksi pidana ini, ya, tadi di pasal AMDAL tadi, setiap orang yang menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL, sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat 1 huruf I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 3 tahun. Nah, ini artinya apa? Ancaman hukumannya maksimum, bukan minimum. Jadi yang bahaya itu minimum sebenarnya, ya, lebih bahaya dia, karena sekali dinyatakan bersalah, hakim tidak boleh memutus dengan hukuman percobaan. Ya, hukuman percobaan misalnya ini Anu dihukum 6 bulan penjara dengan masa percobaan 3 tahun. Itu artinya ya selama 3 tahun dia tidak mengulangi perbuatannya, nah maka yang 6 bulan penjara tidak perlu dijalankan. Tetapi yang bersangkutan itu tetap mantan narapidana. Makanya orang yang diancam diponis dengan hukuman percobaan pun dia akan berusaha banding atau PK. Karena apa? Tidak mau residivis. Jadi kalau melakukan kesalahan lagi nanti dia terancam. Karena apa? Penyidik itu ketika membuka pertanyaan pasti memulai nama, apakah keadaan sehat, alamat, dan seterusnya. Pertanyaan keempat atau kelimanya itu apakah saudara dalam keadaan sehat. Setelah itu apakah saudara pernah dihukum. Kalau kita pernah dihukum atau percobaan itu artinya kita ada residivis. Jadi di dalam sidang nanti menjadi dia pertimbangan yang memberatkan, yang terdakwa pernah dihukum. Makanya orang kalau dia walaupun percobaan sampai PK pun dijalani, gitu ya. Oke, lanjut. Pasal 113. Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan atau penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pasal 69 ayat 1 huruf J dipidana dengan pidana paling lama 1 tahun atau denda paling banyak, dan denda ini ya, bukan atau ini, dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Ini informasi palsu sudah saya jelaskan tadi untuk penyusun AMDAL. Nah, bagaimana dengan pelapor? Pelapor bisa juga dikenakan dengan ini. Kalau apa? Ngelaporin hal-hal yang tidak benar ya untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi dalam Undang-Undang 32 juga disebutkan pelapor pencemaran tidak bisa dipidana kalau laporannya benar. Kalau hoax laporannya tentu bisa dipidana dia ya. Oke, lanjut. Izin. Nah, ini nanti setahu saya dalam draft undang-undang
Cipta Lapangan Kerja, izin lingkungan ini bukan lagi bagian dari atau mendahului izin usaha, tetapi digabung dalam izin usaha. Gitu. Tapi bentuknya seperti apa saya belum tahu. Kalau sekarang kan izin lingkungan dulu, kemudian baru terbit izin usaha. Kalau izin lingkungan dicabut, izin usahanya tercabut. Oke, lanjut. Kasus peminjaman sertifikat ini kasus-kasus di lapangan ya. Nah, kalau saya meminjamkan sertifikat ke teman saya tidak pernah menyusun, teman saya ini yang menyusun, tapi seolah-olah nama saya, komisinya juga tahu, tapi pura-pura nggak tahu, yang penting administratif sudah terpenuhi. Ini apakah terjadi di lapangan? Terjadi, gitu ya. Unsur melawan hukumnya, pasal 2 Permen LH nomor 7 tahun 2010, pasal 11 PP 27 2012, pasal 28 ayat 1 dan pasal 69 ayat 1 huruf I Undang-Undang 32 2009, maka dapat dikenakan sanksi pidana pasal 110 Undang-Undang 32 2009 ya. Pasal 110. Yang meminjamkannya telah turut serta membantu. Jadi kalau Bapak Ibu punya sertifikat kompetensi, meminjamkan ke temannya, nggak ikut menyusun, temannya yang nyusun, atau amdalnya jadi, maka Bapak Ibu bisa dijuntokan ke sini. Telah turut serta membantu kegiatan, maka ancamannya adalah pasal 56 KUHP junto, pasal yang saya sebutkan di atas ya, tadi di nomor 1 ya. Junto. Jadi pasal 56 ini turut serta ya. Turut serta membantu. Padahal tahu kita. Kemudian terhadap dokumen amdalnya tentu batal demi hukum karena tidak disusun oleh orang punya sertifikat atau sebagian tidak punya sertifikat. Nah, ini ada saja terus-terusan terjadi. Karena kalau misalnya suatu wilayah itu tidak ada yang punya sertifikat. Kalau yang menyusunnya jauh, bolak-balik, pakai pesawat dan seterusnya, mahal, maka diakalin dengan hal seperti ini. Lanjut. Kasus pemalsuan sertifikat kompetensi. Ada yang masukkan? Ada. Ya, jadi waktu saya di Stantek dulu, ada orang mengambil model yang sertifikat waktu itu masih Intakindo ya, yang LSP-nya Intakindo waktu itu. Kemudian fotonya diganti, namanya diganti, ya dan sekarang kan teknologi canggih menggantinya, ikut tender menang di Padang sana. Nah anggota timnya gelisah karena tahu timnya ini sertifikatnya palsu. Penyusunannya sudah jalan, akhirnya lapor ke kami di KLHK. Saya minta Intakindo ngelaporkan kasus itu ke Polda Metro. Awalnya lama sekali ya, akhirnya mau melaporkan. Nah yang dilaporkan ini akhirnya saya tahu saya sakit mundurkan diri. Walaupun tidak kasusnya lanjut atau lanjut saya nggak tahu, tetapi paling tidak memberi pelajaran. Gitu ya. Nah amdalnya gimana ya? Amdalnya jadi pusing. Ini amdal setengah jalan, seharusnya KA amdalnya kan nggak palsu itu. Tapi ini kan APBD, problem lagi gitu. APBD kalau dibatalkan, anggaran sudah terserap, pidana lagi. Nah ini kiri kanan kena ya, kiri kena, kanan kena, maju kena, mundur kena di sini. Bingung. Nah, ini dibuat dokumen amdal yang susun bakal dihukum. Lanjut, Pak Barli. Ini pasal 26 ayat 3 KUHP. Barang siapa yang membuat surat palsu, nah ini ancamannya justru lebih tinggi, ancamannya 6 tahun. Barang palsu ini adalah tentu sertifikat yang tujuannya untuk dapat keuntungan yang lain yang merugikan orang lain. Ini bahasanya seperti itu. Kalau kita baca ini bahasanya bahasa lama gitu ya. Nah, ada saja ya yang meminjam sertifikat tadi, ada yang telepon saya kan baru dulu. Konsultan itu mempunyai perangkat yang lengkap, yang punya KTPA, mempunyai ATPA, ya. Tetapi setiap tender memenangkan tender,
proyeknya itu, proyek AMDAL-nya itu dikerjakan oleh orang lain. Jadi ATPA dan KTPA ini tidak pernah dilibatkan. Nah, ini namanya menjual proyek, Pak. Jadi kalau proyek itu dapat misalnya harga 500, kalau ada orang lain yang mau mengerjakan 400, dia udah dapat 100. Dia nggak perlu kasih honor sana sini, dia udah diam saja, konsultan itu udah dapat 100 juta misalnya. Jadi kalau bisa dia menang 5 atau 6 proyek per tahun tanpa kerja, dia bisa dapat 500 atau 600 juta duit. Ya. Akhirnya apa? KTPA-TPA-nya ini telepon saya ngelapor, tapi sayangnya karena ketakutan juga nggak mau ngasih tahu perusahaannya apa gitu ya. Namanya pun nggak mau, ketakutan. Tapi dia bilang kami punya KTPA dan ATPA, timnya lengkap, Pak. Tapi setiap menang tender, proyeknya itu dikerjakan oleh orang lain. Perusahaan ini langsung ngambil untungnya saja, dijual itu proyek. Ya. Nah, kemudian ada lagi kasusnya memang sengaja si pemilik sertifikat ini, ada satu daerah dulu mendapatkan sertifikat kompetensi ini sulit ya, karena ketat sekali. Akhirnya apa, yang dapat sertifikat itu merentalkan sertifikatnya, dia tidurnya di rumah. Nah, pernah suatu ketika saya mau mengadakan seminar waktu itu, cuman saya keburu pindah ke Bali. Karena dari data kami itu ada satu orang yang bisa sampai 5, 6, 7 AMDAL dia susun dalam setahun, ini luar biasa. Saya udah tanya-tanya ke teman-teman. Paling sanggup itu 3, kalau 3, 4 saja itu udah hebat. AMDAL itu paralel gitu ya, yang serentak. Tapi kalau bisa menyelesaikan sampai 6, 7 AMDAL setahun itu luar biasa. Nah, saya nggak positif aja itu. Mau diundang orang-orang yang bisa menyelesaikan AMDAL sampai 7 AMDAL setahun, seperti apa triknya gitu. Ya kalau di mereka nggak masuk akal triknya, waktu itu mau saya laporkan ya ke penyidik. Cuman keburu saya ditugaskan ke tempat yang baru, waktu itu ke Bali Nusra. Nah, Bali Nusra itu ketemu yang seperti yang saya ceritakan gitu. Ya. Lanjut. Nah, pelanggaran etika profesi ini, cerita-cerita yang banyak tadi, mulai dari satu perusahaannya yang terlibat. Nah, perusahaannya terlibat ini berarti korporasinya terlibat, dia bisa diancam dengan pasal 116 Undang-Undang 32 yang memakai. Ada juga oknum yang terlibat, oknum pribadi yang menyewakan sertifikat. Ada juga yang punya sertifikat tidak tahu menahu tapi AMDAL-nya jadi. Itu hasilnya di Purwakarta saya menemukan itu satu tim penyusun AMDAL dari perusahaan konsultan, sertifikatnya ada di AMDAL itu, tapi satu pun mereka tidak tahu bahwa mereka ikut menyusun. Nah, itu luar biasa itu. Nah, tapi beruntungnya karena si orang-orangnya juga orang yang sabar, karena AMDAL marut, akhirnya si perusahaan ini minta itu dibenahin lagi oleh orang-orang yang memang ada namanya di dalam gitu ya. Nah, ini kasus-kasus saya bilang laporkan saja, nggak enak Pak, nanti kami blacklist dari komisi AMDAL-nya. Nah, ini juga problem-problem yang lain karena tadi si komisi ini mempunyai kekuasaan yang berbeda gitu ya. Kita laporkan, kita di blacklist, nggak bisa lagi misalnya untuk wilayah itu sidang AMDAL di sana, nggak problem. Nah, pelanggaran etika, semua pelanggaran hukum itu tentu melanggar etika. Nah, etika ini lebih tinggi dari hukum sebenarnya. Ya, tapi kalau orang-orang di kita ini melanggar etika itu dia lebih safe ya dibanding melanggar hukum. Karena etika ini tidak ada yang menghukum. Hanya sekedar etika. Kalau di Jepang sana orang melanggar etika dia bunuh diri. Itu agama kita barang itu boleh ya. Yes. Kemudian ada pelanggaran etika yang tidak bisa dihukum. Itu sanksinya sanksi organisasi misalnya ya. Nah, hal-hal seperti ini kalau dia melanggar hukum harusnya satu sertifikatnya suspend dulu lah. Silakan nanti penegak hukum atau komite etiknya di Pertalindo ini
sertifikatnya Suspem dulu. Kalau terbukti bersalah, selain penegak hukum tentu kita juga melakukan investigasi pelanggarannya untuk sidang internal. Jadi organisasi ini menjadi berwibawa. Jangan takut menerapkan hukum. Memang pahit, tetapi itu akan menjadi makin lama makin bagus. Cukup sekian Pak Zulkifli, supaya ada waktu untuk tanya jawab sekitar 20 menit. Ya, 20 menit Pak. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dasrul yang telah memberikan banyak hal mengenai hukum dan mengenai etika, mengenai kode moral ya Pak ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan Pak yang telah masuk, yang telah saya catat. Ini pertanyaan dari Pak Hasibuan Pak. Pak Hasibuan. Silakan. Pak Hasibuan. Beliau menanyakan begini Pak, kalau tadi Bapak menyatakan suatu daerah atau suatu industri itu harus punya jarak 300 meter. Bagaimana kalau telah sesuai dengan tata ruang dia Pak? Sebetulnya masyarakatnya yang dekat ke situ. Nah, apakah nanti dia jadi tidak layak atau bagaimana ini Pak? Ini dari Pak Hasibuan. Silakan. Kedengaran Pak? Terima kasih Pak. Ya. Saya jawab satu-satu aja Pak ya, supaya ya Pak. Ya. Oke. Ini kasus yang sedang kami tangani di Sukoharjo, pabrik rayon itu di kawasan industri. Dalam benak saya kawasan industri itu memang seperti Jababeka dan seterusnya. Ternyata kawasan industri itu di tengah perkampungan. Cuma RT RW-nya itu kawasan industri. Ya, apa yang terjadi? Yang terjadi tiap hari perang aja itu masyarakat dengan pabrik. Nggak pernah nyaman. Setiap hari pabrik itu dijagain oleh aparat keamanan, pakai tenda segala macam di sana gitu ya. Yang namanya pabrik rayon itu baunya sampai 10 km. Nah ini masyarakat dempet dengan pagar. Tata ruangnya benar. Itu kalau studi AMDAL dia harusnya nggak benar. Yang nggak benarnya apa? Itu pabrik rayon nggak boleh di sana. Mungkin kalau pabrik ngupas jagung ya boleh. Gitu. Jadi di sini fungsi penyusun AMDAL. Harus tahu teknologi, harus tahu ini barangnya apa yang mau dibuat. Gitu kan kalau Bapak nggak tahu barangnya akan dibuat, jadi yang penting jadi. Nah masalahnya AMDAL-nya seolah-olah menjadi legalitas. Kalau sudah di AMDAL, di studi harus layak. Gitu. Bapak bayangkan itu investasi sekitar 7 triliun, sekarang hanya bisa berproduksi sekitar 38%. Kalau lebih dari itu di demo. Yang rugi siapa? Dua-duanya rugi. Ya masyarakat rugi, pabrik juga rugi. Harusnya 100% bisa beroperasi cuma 38%. Kemudian juga ada di Subangnya ini kandang ayam. Di Subang sana itu. Itu yang ngelaporin kepala desa yang jaraknya 4 km dari kandang ayam itu. Yang namanya bau itu dia nggak peduli, Pak. Kemana ya dia pergi begitu. Ya, di tenda angin dia pergi juga. Nah beda dengan jadi kalau udah cerita bau, kita harus hati-hati. 300 meter atau berapa. Nah beda halnya, dulu itu memang sepi, kemudian penduduk datang. Ini yang salah tentu dari segi penataan penduduknya. Karena ada gula, ada semut. Ya, dia cari. Nah kalau orang seperti ini biasanya dia tahan. Oke, nggak apa-apa bau, saya dapatkan keuntungan ekonomi. Tapi kalau tiba-tiba pabrik berdiri dari orang yang sedang keadaan nyaman-nyaman ya pasti ribut Pak. Ini sudah 4 tahun yang di Sukoharjo itu ribut terus sampai sekarang. Ya silakan Pak. Jadi kunci itu penyusunan AMDAL harus benar di sana. Ini problemnya itu harus setuju. Ini problemnya. Sedikit Pak, ada boleh ditangkap sedikit Pak. Jadi maksud saya gini Pak. Jadi kebanyakan pengusaha itu sebelumnya kan dia akan mengajukan izin ke Pemda, apakah tingkat kabupaten atau tingkat provinsi, kan? Nah sekarang si Pemdanya ataupun pusatnya memberikan izin, padahal umpamanya dia udah dari spesifikasi industrinya udah jelas misalnya beras. Nah sekarang kita nyusun AMDAL itu kan dibiayai pemerintah. Kadang-kadang di situ yang menjadi
terus kita menyatakan, oh itu kita kalau kita secara ilmu kita ini kegiatan harus di-cut. Jadi amdalnya. Jadi di situ antara apa namanya etika terus ini jadi ada perang batinnya Pak. Itu Pak. Kontrak kita dengan Pemerakarsa, terus kita cut gitu kan gimana Pak? Itu. Kalau sudah ada perang batin, nah di situ pasti ada problem di kemudian hari itu Pak. Saya Pertalindo ini organisasi yang besar ya, harus kompak, nggak boleh menjadi kompetitor. Ini takut kalau dilepas diambil oleh kawan lain gitu ya. Jadi kalau sudah ada perang batin Bapak ya, saya sarankan ya sudahlah mundur gitu ya. Nggak, rezeki itu nggak akan hilang lah ya. Nah ini wasitnya petinggi-petinggi Pertalindo inilah nanti. Saya yakin dominan penyusun AMDAL ini di Pertalindo. Jadi saya harapkan pertemuan-pertemuan ini hanya jangan sekedar pertemuan pembekalan ilmu teknis, tetapi bagaimana pembekalan atau pengakraban, membuat standar-standar di antara Bapak Ibu sekalian sehingga tidak saling sikut, tidak saling menjatuhkan harga ya. Ini sepi ini proyek, yang penting ada cash flow lah. Nah ini problem juga. Itu Pak. Jadi kalau nggak ada jadi kan, ya. Jadi kan gini Pak, umpama kan kenapa kan istilahnya pemerintah, kan ada juga teman saya Pak Adang ini, apa namanya, kemarin ada curhat di grup alumni PB gitu kan. Jadi karena ada Pemdanya membuatkan di lokasi jadi kawasan industri, ada yang bangun pergudangan, terus kemudian ada yang apa namanya, yang warga, dia walaupun di instansi pemerintah itu dia kenalah yang sebagai provokator sama pimpinannya kan, sehingga kenapa maksud saya ya ini dari Pemdanya kenapa nggak diperiksa? Jadi kalau nggak itu kan kita dari pengusaha itu nanti akan kayak sapi perahan, dikasih izin terus nanti dibatalkan di lingkungan gitu maksudnya. Itulah. Iya, saya nangkap Mas Bapak ini kejadian yang di sana itu ya, di Jawa Tengah sana. Ya. Artinya kita memberi, kalau di Singapura itu juga ada red list, daftar merah, daftar enggak. Silahkan juga misalnya Pertalindo ini di pemerintah juga ada di red list dan tidak, sama hampir semua negara, walaupun red listnya itu beda-beda. Pak Zul, silahkan nanti dibuat. Bagaimana daftar? Kalau perusahaan itu menciptakan bau, Pak, ini yang penting diperhatikan. Nah, oleh karena itu, kondannya tim penyusun AMDAL ini orang proses harus kuat. Orang teknik kimia, apakah orang biologi. Walaupun RT RW-nya benar, ya RT RW-nya benar, kita harus nyarankan industri ini nggak cocok di sini. Atau industri ini cocoknya di sana. Ini kuncinya. Kan kadang-kadang dibuat RT RW ada perdanya, orangnya kan tidak direlokasi, Pak. Ini problemnya. Jadi ada industri itu yang cocok, memang di banyak orang saja, ada yang nggak cocok di tempat di mana orang banyak. Oke. Jadi Pak, walaupun telah sesuai tata ruang, AMDAL juga, orang penyusun AMDAL juga harus mengkaji ulang ya Pak ya? Tidak serta-merta menerima ya Pak ya? Tidak, jadi tata ruang itu hanya suatu tempat. Tetapi apakah industri yang kita kaji ini cocok di sana atau enggak? Ya, kita kaji lagi. Oke. Ya. Iya. Saya wanti-wanti karena saya di udara ini banyak sekali problem bau. Bau itu harus menjadi perhatian khusus bagi penyusun AMDAL. Karena bau itu dia nggak mengenal batas wilayah, Pak. Sampai 10 kilo orang dikasih itu. Ya. Makasih Pak Zul. Silakan. Oke Pak. Ya, Pak. Ini ada pertanyaan dari Pak Gusta. Gusta Pak. Ya. Pak Gusta ini bertanya, kan di dalam peraturan itu boleh penyusun AMDAL itu perorangan, Pak. Nah, masalahnya ada KPA yang menolak. Itu bagaimana Pak posisi kita katanya Pak? Betul boleh. Dulu itu waktu saya di Stuntek, ini lagi-lagi cerita dulu, sudah mau susun etikanya. Saya lihat tidak berkeadilan.
ketika perusahaan mau nyusun AMDAL, satu harus memiliki KTPA-nya 2 pegawai tetap. Benar nggak? Masih begitu seperti itu? Ya, masih Pak. Ya, kalau anggota nggak perlu. Kemudian harus melampirkan NPWP dan seterusnya, register. Sementara ada orang perorangan tanpa diketahui nyusun sana sini. Dulu sudah mau saya buatkan juga. Orang perorangan itu harus berpartner, dia 2 juga. Kemudian harus meregisterkan diri, lengkap juga, alamat, kemudian punya KTP, NPWP dan sebagainya. Jadi yang 2 ini balance dengan perusahaan. Ya, kalau kebijakan internalnya seperti itu, saya tidak bisa menolak walaupun bertentangan dengan hukum. Ya. Tapi perusahaan-perusahaan besar biasanya perorangan akan ditolak, ya, terutama BUMN. Kenapa? Dia nggak akan mau mentransfer uang ke rekening pribadi. Ya. Tapi saya sekali lagi sarankan ke Pertalindo ini bisa diusulkan ke Komisi AMDAL Pusat, atau saya nggak tahu siapa yang mengatur ini, apakah di Stanling atau di Komisi AMDAL. Kalau dulu Stanling yang nyusun, ini hal-hal yang berbeda ya, Stantek dulu yang nyusun. Jadi dibuat aturannya, kalau per orang seperti apa. Kalau perusahaan seperti ini sudah jelas, konsultan yang CV atau PT. Lah orang per orang yang ngacirnya sendiri-sendiri gitu. Ya, pajaknya, pajak PPN segala macam itu nggak terukur dia nanti. Iya. Jadi memang belum ada aturan yang apanya Pak, yang menjelaskan itu. Tapi kalau ada KPA menolak yang disusun perorangan, bagaimana baiknya Pak? Kita bagaimana Pak? Saya tidak bisa menjawab itu. Ada dasarnya mereka membuat aturan gubernurnya, itu, ya, bupatinya. Oh gitu ya. Pak Gusta, gimana? Silakan mau menyampaikan Pak Gusta. Mungkin ada aturan di komisinya begitu. Baik, terima kasih Pak Zul. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak. Jadi kalau kita lihat PP 27 itu Pak, tentang izin lingkungan, itu sebenarnya kan AMDAL itu disusun oleh Pemrakarsa. Cuma kalau Pemrakarsa itu boleh meminta lembaga LPJP atau konsultan perorangan, kan begitu Pak? Ya. Nah, artinya kan di situ boleh LPJP atau konsultan perorangan. Saya tahu itu Pak. Nah, cuman kenapa Dinas Bapak DLH Kabupaten itu menolak keberadaan konsultan perorangan? Bukan dinas saya Pak, itu dinas kabupaten sana itu. Kalau kami nggak punya dinas. Itu bagian dari KLHK itu Pak. Jadi sehingga ditolak. Ditolaknya itu ketika rapat teknis, sehingga dibilang ini dokumen ini tidak batal demi hukum karena disusun oleh konsultan perorangan. Nah, bisa saya jawab Pak? Silakan Pak. Silakan. Satu, perlu saya bilang, itu bukan dinas saya, bukan dinas KLHK ya. Bapak harus tahu struktural organisasi pemerintah. Kalau dinas kabupaten kota itu adalah milik kabupaten kota. Yang wakil pemerintah di daerah itu adalah provinsi. Jadi jangan disepelekan hal seperti ini, mengkait-kaitkan. Ya nggak bisa menerima ini. Kedua, kalau ada kasus seperti itu, Bapak mengirim surat secara resmi nggak ke Komisi AMDAL Pusat? Tanyakan hal itu nanti dijawab. Ya. Pasti dijawab. Kalau hanya dikulum saja itu nggak bisa. Bapak tanyakan di sini. Jadi kirim surat seperti itu, minta di mereka penolakan resmi, kemudian lampirkan surat penolakan resmi itu, kirim ke Komisi Pusat. Selesai itu masalah. Dilakukan nggak itu? nah, ironisnya Pak, mereka tidak mau membuat surat penolakan, tetapi mereka yang mereka lakukan itu tidak mau melakukan sidang teknis. Ada berita acaranya? Penolakan tidak mau melakukan sidang teknis? Kalau nggak jadi isu nggak jelas. Coba tunjukkan surat penolakannya. Berita acara penolakan, berita kan ada tuh. Nah, mereka tidak mau mengagendakan rapat teknis. Kalau seandainya tidak disusun oleh LPJP. Ceritakan aja kasus ini, kirim surat ke KPA. Bapak sudah pernah kirim surat? Ya. Kalau ini benar. Nanti kita... Baik Pak. Nanti
hubungi Ya, Bapak jangan nanti. dibuat isu, sementara Bapak sendiri nggak bisa membuktikan. Ini kan Pertarindo akan kalau- follow up itu. jadi perlu Nah, saya ini fakta, sampaikan. Pak. Saya bisa buktikan. Ya. Saya sendiri pelakunya, Pak. Jadi ini fakta. Bisa saya Iya, buktikan. fakta. Coba tunjukkan buktinya di sini penolakan, atau coba tunjukkan di sini Bapak sudah melapor ke KLHK. Apa jawaban KLHK? Tunjukkan di sini. Oh, saya belum melapor ke KLHK, Nah, cuma laporkan. Jadi solusinya laporkan, jangan menuding, ya. Sekali lagi, DLH Kabupaten Kota bukan dinas KLHK. Ini jangan ngaco, ya. oh bukan bagian struktur dari KLHK Bukan. itu, Pak. Ya? Bukan. Oke. Kepala Baik. dinas LHK itu, dinas LH Kabupaten Kota itu bisa dibubarkan oleh bupatinya. Tidak bisa Oke. Mohon dibubarkan maaf, oleh. kalau keliru, mohon maaf. Ya, jadi jangan sinis gitu. Bapak udah salah sinis pula gitu. Jadi malu jadinya. Maaf. Oke Pak, ini Ya, selanjutnya, ya ini Pak Sigit, mungkin Pak Sigit ini hanya menginfokan kondisi yang dialami Pak ini. Jadi perusahaannya telah menang tender, tapi tahunya instansi yang menenderkan itu bukanlah instansi yang berwenang untuk melakukan amdalnya. Jadi mungkin ini PU menenderkan dia sudah menang, tapi kegiatan itu sebetulnya bukan di bawah PU. Nah ini jadi apa? Jadi masalah dari apanya? Dari LPJP-nya Pak. Itu case yang terjadi di Nunukan. Ya mirip dengan Bapak sampaikan tadi mungkin ya Pak ya. Itu pidana. Pidana ya Pak ya. Kalau itu APBN atau BBD. Jadi saya sarankan jangan diambil. Sebagian uangnya sudah tapi dikembalikan lagi ya Pak ya? Kembalikan. Kembalikannya. Oke. Itu mungkin Pak Sugeng ada. Problemnya kalau uangnya udah habis mengembalikan itu berat. Ini problemnya. Pak Sugeng kalau mau nambah silakan. Kalau enggak kita lanjut. Gimana? Itu kasus Nunukan itu Pak. Jangan dilakukan. Pak Sugeng kalau mau melanjut menambahkan? Ya, mungkin prosesnya yang agak, kalau secara moralnya memang harus menghentikan Pak ya, tapi kemungkinan proses yang terjadi kan karena ribetnya kan bahwa ini seperti yang tadi bahwa ini APBD yang sudah harus sudah anggarkan dan sebagainya yang mempunyai konsekuensi hukum, termasuk misalnya LPJP tidak atau pemenang tidak melaksanakan kegiatan itu akan kena blacklist dan sebagainya. Tapi secara moral mungkin kami akan paham bahwa itu seharusnya ditolak. Terima kasih Pak Datul. Oke, saya yakin DLH-nya nanti juga akan menyesal atau instansinya akan menyesal jika kasus itu tercium oleh penegak hukum, dan kita penyusun akan menyesal lagi karena kita ikut terlibat korupsi di sana. Ya, itu korupsi hitungannya Pak. Ya, jadi tinggal pilih saja kita mau melawan hukum. Ini syukur-syukur kalau nggak ketahui, tidak akan ketahuan. Nanti kalau ketahuan ini problemnya akan menyesal. Gitu. Ini persis Nunukan Pak. Jadi di Nunukan itu kepala dinasnya ikut training dengan saya ceritakan kasus itu, dia diam saja pas break, dia bilang, itu kasus yang Bapak ceritakan saya bilang, Bapak pulang dari sini ditangkap, saya bilang. Kemarin jaksa telepon saya. Gitu. Betul, setelah pulang dari training itu ditangkap, ditahan langsung. Ya, saya bilang ke jaksanya, konsultannya dikejar, saya bilang, karena ini ikut. Konsultan memiliki standar kompetensi, tapi tidak mengerti. Saya sarankan konsultannya ikut ditangkap waktu itu. Jadi walaupun kenal atau tidak kenal dengan saya, itu sudah keterlaluan. Gitu. Itu proyeknya mulai dari proyek PU, Dinas Kesehatan, kemudian Dinas Pendidikan, dan segala macam, ada 7 proyek yang anggarannya dari DLH. Itu kasusnya, satu jaksa bilang, ini proyek sudah jadi, baru diamdalkan. Kan amdal itu harusnya sebelum proyek jadi. Satu, melawan hukumnya. Kemudian,
ini kan proyek-proyek instansi lain, kenapa dinas LH yang mengeluarkan anggaran? Ketiga, AMDALnya itu setelah dicari juga nggak karu-karuan hasilnya. Jadi asal jadi saja. Saya tanya, kenapa kok seperti ini? Jadi kawan kita ini ternyata itu tim suksesnya Bupati. Jadi ketika Bupati naik, semua tim DLH itu diganti dengan tim baru. Saya bilang, masa nggak ada kabitnya? Kabitnya juga baru, kasihnya juga baru, semua baru satu gerbong itu. Jadi nggak ada yang tahu, dianggarkanlah itu. Ya. Nah ini kan problem di penyusun AMDAL. Proyek itu besar Pak waktu itu, MM-an itu, karena banyak gitu. Ya. Silakan Pak. Ya. Jadi pemegang kompetensi ini tidak hanya harus tahu hukum AMDAL aja ya Pak ya, tak mesti tahu juga masalah-masalah lainnya itu ya Pak ya. Kemudian ini Pak, ada pertanyaan dari Pak Peter Pak ini. Pak ya, Peter ini kalau... Ya. Silakan. Pak Peter ini menanyakan Pak, untuk menyusun UKL-UPL ini kan tidak perlu ada kompetensi. Tapi ada saja KPA yang menerapkan harus pakai kompetensi penyusun AMDAL. Ini bagaimana posisi kita katanya? Satu, UKL-UPL itu nggak perlu dipresentasikan. Apalagi pakai matrik-matrik yang presentasi sebenarnya. Boleh disusun oleh orang pabrik sendiri tanpa memiliki sertifikat apapun. Ya. Tapi seolah-olah UKL-UPL itu juga harus disidangkan di komisi. Ini yang keliru. UKL-UPL itu kan hanya mengisi formulir. Tapi kan kalau itu nggak ada uang sidang, ini problem lagi. Jadi problemnya di situ, Pak. Saya nggak tahu lah kalau itu. Jadi bagaimanalah bapak-bapak di daerah itu. Mungkin. Ya, jadi satu Pak Peter, UKL-UPL itu boleh disusun semua orang yang mengerti lingkungan. Itu udah ada formulirnya, tinggal ngisi. Nggak perlu disidangkan di komisi. Jadi ringkas. Jadi sehingga biaya lab-nya itu benar-benar laboratorium, nggak lab-laban gitu ya. Ini banyak uangnya itu untuk sidang komisi. UKL-UPL itu kan sederhana. Harusnya kan 3 minggu selesai gitu standarnya. Berapa minggu itu UKL-UPL standarnya Pak? Harusnya 3 minggu atau 2 minggu? 1 bulan ya Pak ya. Pak Zul? 1 bulan Pak. 30 hari harus selesai. Ya. Maksimum kan? Ya, ya Pak. Maksimum. Ya. Nah, nggak perlu disidangkan karena itu ada formulirnya, sudah fix formulirnya itu. Ya, tapi KPA ini kalau KPA daerah minta itu kita mungkin bisa kita jelaskan ya Pak ya. Kalau mereka mau dengar, ini kan harusnya dibuat surat edaran berkali-kali kan. Kenapa? Dari harusnya dari Pak Ari Sudianto, dari timnya Pak Widi itu. Kenapa harus dikirim berkali-kali surat edaran Pak? Karena kepala dinas itu juga gantian berkali-kali itu, per 2 tahun diganti, per tahun diganti gitu. Ganti orang lagi, masuk orang yang kompeten, nggak kompeten. Masuk dari awalnya dinas perkuburan, kemudian jadi dinas LH, kan problemnya gitu. Dari dinas prana wanita masuk jadi dinas LH. Dinas pertamanan jadi dinas LH. Nah, ini yang problem, Pak. Jadi datang, lihat ada sesuatu, punya power, ilmu nggak ada, ini yang jadi problem kita itu. Iya, iya Pak. Itu kira-kira rekan-rekan beberapa pertanyaan-pertanyaan, masih banyak lagi yang belum kita sampaikan, tapi pertanyaan-pertanyaan itu tertulis, nanti kami sampaikan ke Pak Dasrul. Mungkin bisa dijawab secara tertulis juga, karena waktu yang membatasi kita. Bagaimana Pak? Kita lanjutkan atau kita stop? Karena waktunya sudah lewat di sini 10 menit Pak. Baik, baik. Oke. Waktu sih sudah pas Pak Jim. Oke, kalau demikian kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya pikir ini diskusi kita tidak berakhir di sini. Boleh secara tertulis kita lanjutkan. Kami minta ke Pak Dasrul ada sedikit statement penutupnya Pak. Silakan Pak. Terima kasih Pak Zul, Pak Kris. Pak Saribu ini kayaknya aktif di Twitter ya, bukan Twitter, Instagram ya. Instagram ini
kayaknya kita saling follow gitu ya. Satu, penyusun AMDAL ini adalah ujung tombak di depan, ya. Kemudian Bapak Ibu itu adalah orang-orang yang bisa mengasih pengarahan. Belum tentu bahwa RT RW itu cocok untuk semua industri. Nah, kami harapkan di sini, Pak. Jadi kemudian sangat berhati-hati dengan industri yang mengeluarkan bau. Ya, ini sulit dikontrol, apalagi dia berdekatan dengan penduduk. Ini pasti meledak nantinya. Itu saja, Pak. Jadi Bapak Ibu ini adalah ujung tombak di depan untuk memulai lingkungan itu baik atau tidak baik. Ya, itu statement terakhir kami, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau yang kurang berkenan. Baik.